sudah ada pun presidential candidacy threshold ini, tetap sistem presidensial kita itu masih rentan gitu. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bulak Sumur Garden bersama dengan saya Satrio Widiono selaku host pada episode podcast kali ini. Di samping saya sudah ada Bang Kahfi Adlan Hafiz, seorang peneliti di Perludem. Ya, kalau misalkan kita bicara di hadapan orang Perludem, itu pasti nggak jauh-jauh dari soal pemiluan. Kali ini kita akan membincang soal presidential threshold ya Mas ya, utamanya tentang penghapusan presidential threshold. Nah, sebagai konteks teman-teman semua, bahwasanya di tahun 2024 MK telah menerbitkan putusan nomor 62 ya Mas ya, terkait dengan penghapusan presidential threshold. Putusan itu berangkat dari permohonan teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga yang menganggap bahwa norma dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu inkonstitusional, sehingga menganggap bahwasanya harusnya presidential threshold itu dipangkas atau dihapus. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan soal presidential threshold ini Mas, tentang penghapusannya, kita akan coba mengurai terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya presidential threshold itu Mas? Oke. Ya, makasih banyak. Kalau kita bicara soal presidential threshold, jadi mungkin ini kita perlu bukan luruskan sebetulnya, tapi lebih ke kita coba urai gitu ya, sebetulnya presidential threshold itu apa. Dan seringkali sebetulnya presidential threshold itu disalahartikan. Jadi kan kebanyakan orang atau kebanyakan dari kita itu memahami bahwa presidential threshold itu adalah ambang batas kalau kita mau mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau misalnya partai-partai itu mau mencalonkan presiden seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita ngomongnya itu presidential threshold, itu artinya adalah seberapa besar suara yang dibutuhkan oleh calon presiden untuk kemudian dia bisa menjadi presiden. Itu juga kenapa misalnya parliamentary threshold itu kan bicara soal ambang batas parlemen. Itu kan ambang batas ketika partai politik itu misalnya mau dapat kursi di DPR gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh, ini bukan presidential threshold, tetapi presidential candidacy threshold. Jadi kalau kita mau mencalonkan gitu ya, makanya kemudian di dalam undang-undang pemilu bahasanya itu adalah ambang batas pencalonan presiden gitu. Jadi kita bisa stick dengan dengan bahasa bahwa itu adalah ambang batas pencalonan presiden gitu. Nah, ambang batas pencalonan presiden itu sendiri kalau di dalam undang-undang pemilu, dalam undang-undang 7 tahun 2017 itu sebetulnya kan melihatnya itu 20% gitu ya. Jadi 20% partai itu harus memenuhi suara sebesar 20% gitu ya, sehingga dia bisa mencalonkan presiden seperti itu, atau 25% untuk kursinya gitu ya, suara sah nasional. Nah, sebetulnya ini ada perubahan-perubahan, Mas. Jadi ada perubahan-perubahan di 2017 itu 20%. Nah, sebelum-sebelumnya itu kita pernah 15%, 10% dan seterusnya gitu. Jadi itu soal presidential threshold-nya. Oke. Nah, tadi sempat Mas menyinggung ya soal dinamika ya, tapi secara singkat gitu, bahwasanya kita dulu pernah 15% gitu ya. Nah, kalau boleh dielaborasi lebih lanjut nih Mas, gimana sih dinamika dari presidential threshold, atau mungkin kita sebutnya sebagai ambang batas pencalonan presiden itu ya dalam sejarah kepemiluan kita? Apakah memang yang namanya ambang batas pencalonan presiden ini mencuat itu di kala reformasi gitu, di masa reformasi? Apakah di masa Orba itu nggak ada gitu yang namanya presidential threshold? Ada pikiran ketika kita pakai presidential threshold ini kan sebetulnya untuk mendukung sistem presidensial kita gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa sistem presidensial kita itu harus didukung, harus kuat dan stabil itu dengan dukungan partai-partai politik yang ada di DPR. Jadi 20% itu dianggap sebagai seminimal-minimalnya dukungan partai politik yang ada di DPR gitu. Jadi
apa tuh bilangnya, ration d'etre ya. Ration d'etre-nya kira-kira itu. Kita mau supaya sistem presidensil ini didukung gitu. Karena kan kalau lebih jauh gitu ya kita lihat sistem presidensil ini kan kemudian banyak terancam dengan misalnya jumlah partai yang banyak dan seterusnya gitu ya, sehingga penting untuk kemudian ya sistem presidensil ini didukung, apalagi kita punya sistem multipartai ya. Di banyak negara kan sebetulnya ketika mereka pakai sistem presidensil, mereka itu juga biasanya pakai sistem biparti atau sistem dua partai gitu ya. Tetapi di Indonesia kan bukan itu case-nya. Dan walaupun sebetulnya di banyak negara lain seperti misalnya di negara-negara Amerika Latin itu ya memang presidensialismenya itu dikombinasikan dengan sistem multipartai juga gitu. Nah, saya nggak tahu, kayaknya di banyak negara itu nggak punya presidential threshold atau ambang batas kandidasi presiden gitu ya. Yang kayaknya, tapi mungkin ini boleh dilihat lagi ya lebih jauh ya. Apakah betul atau enggak nih pemahaman saya gitu ya. Tapi setahu saya memang cuman Indonesia nih yang punya presidential threshold itu gitu. Dan itu kayaknya memang lahir dari pikiran bahwa ya kita punya sistem presidensil yang mana presidennya itu adalah kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan gitu ya, dan fungsi ini harus betul-betul didukung oleh DPR gitu. Nah, tapi kan persoalannya kalau kita boleh jujur ya, kita lihat secara historis sudah ada pun presidential candidacy threshold ini, tetap sistem presidensial kita itu masih rentan gitu, masih sangat rentan gitu ya. Makanya kemudian kita bisa lihat di masa Presiden SBY, masa Presiden Jokowi, bahkan masa Presiden Prabowo, itu sebenarnya kan mereka harus betul-betul membentuk suatu koalisi dengan partai-partai, which is itu sebetulnya adalah kultur sistem parlementer, itu bukan sistem presidensil, jauh berbeda gitu. Makanya saya kira putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghilangkan presidensial threshold ini menjadi sangat penting gitu ya, karena problemnya itu bukan di thresholdnya, problemnya itu di fragmentasi parlemennya misalnya, yang kemudian membuat istilahnya presiden itu tersandra secara politik oleh partai-partai yang ada di parlemen untuk mendapatkan dukungannya gitu. Dan sebetulnya kan itu sudah banyak diperbaiki, Mas. Misalnya dengan kita menyerentakkan pemilu gitu ya. Karena sebelumnya kan di 2014 ya, kalau kita lihat di 2014 itu kan pemilunya terpisah antara legislatif dan eksekutif. Legislatif duluan gitu ya, kemudian pemilu presiden. Nah, itu kan karena kan kita punya Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang bahwa presiden itu ya harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik gitu ya. Sehingga logika itu yang kemudian digunakan untuk ya misalnya membangun koalisi dan lain sebagainya, karena ada istilah gabungan itu tadi gitu. Jadi problemnya saya kira bukan di threshold, tapi problemnya itu di bagaimana desain pemilunya kita gitu, yang bisa memproduksi output dan outcome yang betul-betul bisa suportif sama sistem presidensial ini. Gitu. Kita coba beralih ya untuk membahas tentang putusannya nih Mas, tentang putusan 62 tahun 2024. Nah, ada saya kira ini fenomena menarik ya putusan 62 ini, di mana baru sekarang MK justru mengabulkan permohonan uji materi terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Padahal sebelumnya telah ada sekitar 30-an perkara ya. Oh 30 ya? 30 bukan 20 ya? 30-an. Udah 30 ya? Mbak Titi Anggreni secara spesifik menyebut ada 36 permohonan terkait dengan uji norma presidential threshold. Tapi sayangnya itu tidak pernah dikabulkan oleh MK. Nah, menurut Mas, ini apa nih yang melatar belakangi MK kok kayaknya berubah sikap nih? Apakah karena ada pengaruh komposisi hakim yang berubah? Atau ada konstelasi politik yang lain yang akhirnya mempengaruhi
pengambilan keputusan dari hakim MK itu sendiri, Mas? Ya, saya kira kalau kita mengomentari gimana dinamika di ruang sidang, itu tentu nggak bisa gitu ya. Kita nggak tahu isi pikiran hakim itu seperti apa. Cuman memang presidensial threshold ini kan dampaknya buruk ya. Dampaknya cukup negatif lah buat demokrasi kita. Contohnya misalnya akhirnya kita nggak punya calon alternatif. Kita bisa lihat di pemilu 2014 dan 2019 kita punya calonnya cuma itu 2. Nah, jadi problemnya di situ masyarakat nggak punya calon alternatif sehingga muncullah tadi 36 perkara pengujian norma tentang presidential candidacy threshold itu gitu. Jadi muncullah di sana. Nah, selama ini memang ya betul MK tidak menerima, bisa nggak menerima, bisa menolak gitu ya. Karena memang MK sebelumnya itu punya pendapat yang kayaknya kekeh gitu untuk melihat bahwa oh ini urusannya para pembentuk undang-undang. Open legal policy. Open legal policy. MK kan sering berlindungnya di sana gitu kan, sehingga nggak mengambil sikap lah gitu ya. Ya tentu dengan banyak pertimbangan gitu. Atau enggak legal standing-nya? Ya legal standing gitu ya, dan kalau legal standing kan nanti kenanya mungkin bakal ke NO misalnya, putusan NO dan seterusnya. Tetapi kalau dan banyak sebenarnya yang ditolak bukan tidak diterima gitu ya. Artinya banyak perkara yang memang dilanjutkan sama MK, memang diperiksa betul sama MK gitu. Karena memang sangat banyak sebenarnya masyarakat sipil yang kemudian mengajukan judicial review ini terkait dengan presidential threshold. Nah, apa yang mendasari MK? Yang pertama pasti bahwa MK itu merubah pendapatnya dari yang awalnya oh ini open legal policy gitu ya, kemudian menjadi oh ya udah kita tetapkan aja ini. Saya sih nggak baca lengkap putusannya, Mas, tapi saya kira ada banyak perubahan juga lah di MK gitu ya, dan itu kami juga kemudian cukup banyak mengalami karena kami di Perludem juga sering ya mengajukan judicial review dan sebelumnya seringkali dianggap open legal policy, tapi kemudian setelahnya dibuatkan putusan diterima konstitusional gitu ya, artinya dia konstitusional bersyarat seperti itu. Nah, saya kira memang ada perubahan di sana. Ya, kita nggak tahu apakah itu tiba-tiba hakimnya kemudian tiba-tiba jadi progresif gitu ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti saya kira perubahannya itu sebetulnya banyak muncul itu pasca putusan Gibran. Ya. Kalau misalnya mau dilihat ya lebih jauh ya. Betul. Jadi pasca putusan Gibran yang ya kita hancur lebur lah itu ya ngelihat putusan kok kayak gitu banget gitu. Apalagi itu belum kita lihat permohonannya. Kalau kita lihat permohonan lebih parah lagi tuh. Termasuk legal standing yang tadi disebutkan gitu ya. Legal standingnya itu bilang bahwa saya ngefans sama Gibran dan saya pengen jadi wakil presiden juga gitu. Itu kan kalau melihat tradisi MK dalam mereview soal legal standing itu kan jauh betul itu dari standarnya MK gitu ya. Kita aja misalnya ya harus betul-betul membuktikan, kami misalnya walaupun kami NGO jelas kita concernnya di isu-isu pemilu, nggak tiba-tiba kita JR undang-undang perairan misalnya gitu kan, itu tetap kita harus membuktikan bahwa kita memang benar-benar fokus di pemilu dan kita harus membuktikan bagaimana suatu pasal yang kita uji itu memang merugikan kita secara konstitusional, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang di masa yang akan datang, kan itu ya yang harus dibuktikan gitu. Nah, kemudian pasca putusan Gibran itu ya MK jadi lumayan banyak berubah. Contohnya adalah ketika misalnya PHPU Presiden, PHPU Pilpres gitu ya. Nah, ketika PHPU Pilpres, coba misalnya Mas lihat selama MK berdiri, kan mereka sudah diberikan atribusi untuk mengurus, menangani, mengadili gitu ya, sengketa atau perselisihan hasil pemilu presiden gitu ya. Tapi nggak pernah tuh ada yang dissenting, ya kan? Baru kemarin ada yang dissenting. Nah, itu juga menunjukkan sebenarnya memang dinamikanya sudah mulai lumayan kencang di MK, sudah mulai progresif gitu ya. Karena memang biasanya dalam
PH Pilpres ini mungkin agak jauh sedikit gitu ya, tapi saya mau jelasin gimana perubahannya MK gitu. Nah, di dalam PH Pilpres itu sendiri, MK itu sering untuk menolak perkaranya, bahkan NU. Tapi kalau NU banyakan menolak gitu ya. Karena memang pemohon nggak bisa betul-betul membuktikan. Karena kan MK itu senangnya ketika kita bisa buktikan secara angka gitu ya. Kita kemudian bisa betul-betul menjelaskan misalnya apakah suatu pelanggaran ini betul-betul berdampak terhadap hasil gitu ya. Sehingga kan banyak yang kemudian melabeli MK sebagai bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Kalkulator gitu ya. Kan sering tuh banyak yang melabeli itu. Nah, pada saat Pilpres 2024 kita lihat betul ternyata MK bisa dissenting gitu dalam konteks Pilpres. Karena Pilpres ini kan satu perkara yang sangat high profile. Perkara yang sangat high profile sehingga kita sebetulnya akan menduga bahwa ya MK nggak akanlah kemudian bergerak terlalu jauh gitu. Dan itu juga berkaitan dengan putusan yang soal presidential candidacy threshold tadi. Karena presidential candidacy threshold itu juga high profile banget. Makanya 30 kali diuji, 30 kali gagal. Gitu kan? Karena high profile banget. High profile dalam artian kepentingannya di mana-mana gitu. Kepentingannya di mana-mana. Oke lah kalau misalnya kita cuman GR soal sistem pemilu, paling ya partai politik ya mereka tinggal melakukan beberapa adjustment misalnya gitu ya untuk kemudian deal with sistem yang kemudian baru gitu ya. Itu sangat bisa dilakukan gitu. Tapi kalau udah soal penghilangan 20% presidential threshold ini kan luar biasa merubah peta. Ini pasti merubah peta banget gitu. Jadi saya kira di situ juga MK sangat berani gitu ya. Termasuk misalnya dalam putusan yang kemudian permohonannya diajukan oleh Perludem soal pemilu nasional dan lokal, ya kan? Itu juga sudah berapa kali, Mas, diajukan ke MK. Tapi itu saya kira baru kali ini. Jadi itu sudah dua kali kalau nggak salah diajukan ke MK. Nah, yang ketiga baru berhasil. Nah, itu juga diajukannya pasca putusan Gibran itu juga gitu. Jadi kayaknya memang ada perubahan yang cukup signifikan yang kemudian membuat banyak hakim-hakim MK itu menjadi lebih progresif, atau istilahnya kan judicial activism itu ya. Jadi nggak judicial restraint lagi gitu. Kita coba mulai ulas nih. Kiranya apa sih implikasinya dari ambang batas pencalonan ini ya? Utamanya gitu bagi partai politik ataupun bagi voter ya, bagi masyarakat sipil gitu, atau mungkin juga bagi penyelenggara pemilu macam KPU gitu. Ya, saya kira ada banyak hal Mas. Saya kira kita bisa lihatnya dari dua aspek ya. Pertama aspek masyarakat, aspek voter gitu ya, pemilih. Kemudian yang kedua itu ya aspek aktor politiknya gitu ya, terutama pasti soal peserta pemilu, partai politik dan juga ya capres itu sendiri, capres cawapres. Nah, dalam aspek yang pertama tadi soal masyarakat sipil, tentu ini sangat menguntungkan buat kita. Ini sangat menguntungkan, ini sangat positif buat demokrasi gitu ya, karena demokrasi itu kan soal persaingan, Mas. Demokrasi itu soal kompetisi gitu. Demokrasi itu bukan soal keterpimpinan gitu, tapi soal kompetisi. Semakin sehat kompetisinya, semakin kompetitif pemilunya, semakin orang yang tidak punya privilege, punya kesempatan atau chance untuk menang yang lebih besar, maka sistem pemilunya atau pemilunya sendiri itu semakin demokratis. Rumusnya kan kira-kira gitu. Yang hari ini kita hadapi kan sebetulnya ketika presidential candidacy threshold itu masih ada, 20% itu, pemilunya kan jadi nggak kompetitif. Orang-orang yang nggak bisa dapat endorse dari partai, yang nggak bisa maju jadi presiden, kita kehilangan calon-calon alternatif. Itu yang pertama. Jadi pasca presidential threshold dihapuskan, maka kita akhirnya punya calon-calon alternatif, gitu ya. Kemudian yang kedua dari aspek pemilih ini, sistem yang mensyaratkan 20% itu cenderung membuat calonnya menjadi sedikit.
kita saksikan 2014 dan 2019 itu kan luka yang cukup parah sebetulnya buat demokrasi kita. Kenapa seperti itu? Karena memang ya kita cuma punya 2 calon, kita nggak punya alternatif. Kemudian masing-masing calon juga memainkan narasi-narasi populis, ya kan? Yang itu justru malah jadi apa namanya? Jadi suatu hal yang sangat negatif buat masyarakat, terutama diversity di Indonesia gitu ya, karena muncul polarisasi. Ya. Kita lihat betul ya dulu ya, cebong kampret dan seterusnya, kadal gurun lah gitu ya. Itu kan suatu hal yang nggak bagus sebetulnya dalam demokrasi gitu ya. Akhirnya kan kita fokus sama identitas. Kita nggak fokus sama apa yang dibawa sama si calon-calon presiden ini gitu sama ya. gagasannya. Dan gagasannya gitu, programnya seperti apa segala macam. Itu kan kita nggak fokus ke sana. Dan akhirnya muncul polarisasi. Kenapa polarisasi ini menjadi berbahaya, Mas? Ada banyak riset yang kemudian menjelaskan bahwa misalnya ada satu riset dari Svolek dan Graham and Svolek. Dia punya riset, dia coba menguji polarisasi di Amerika Serikat. Dan semakin tinggi polarisasi, konklusinya itu akan semakin berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Karena kita jadinya hanya fokus sama identitas. Kemudian yang kedua, kita itu cenderung permisif terhadap kelakuan-kelakuan calon pilihan kita yang ada di campnya kita nih, yang ada di kelompoknya kita. Ketika mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak demokratis. Jadi ketika misalnya, jadi ada satu tes gitu ya yang kemudian dilakukan oleh Graham and Svolek. Dia kemudian bikin satu eksperimen. Dia kemudian punya 2 calon yang imajiner ya, kira-kira calon yang imajiner. Nah, mereka ini sudah dikasih tahu nih, Anda pilih A, yang satu lagi pilih B gitu ya. Jadi sudah terpolar. Nah, kemudian dikasih case. Ketika si A ini ditanya ke pendukung A ya, ke pendukung di dalam polar yang A, di dalam grup A. Ketika si A itu melakukan misalnya pemberangusan terhadap kebebasan pers. Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian masih tetap dukung? Ternyata hasilnya, Mas, mayoritas masih mendukung. Jadi permisif itu, betul. Sehingga muncul sikap permisif itu. Kejadiannya kayak gimana? Implikasinya seperti apa? Ketika misalnya masyarakat permisif, maka jadi kalau saya lupa itu siapa yang bilang itu ya. Jadi ada teori, ada cost of repression, ada cost of toleration. Selama ini ketika ada demokrasi, gitu ya, pemimpin atau elit politik itu mereka nggak bisa represi kita. Kenapa nggak bisa represi? Karena ketika mereka represi kita, orang-orang marah. Ketika orang-orang marah, kemungkinan besar dia nggak akan dipilih lagi, gitu ya. Jadi cost of repressionnya itu tinggi. Ongkos untuk merepresi orang itu tinggi. Ketika ada polarisasi, dia menurunkan cost of repression. Dia menurunkan, polarisasi itu menurunkan cost of repression. Polarisasi itu menurunkan sikap tegas dari pemilih terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga mereka bisa trade off prinsip-prinsip demokrasi itu. Oh, nggak apa-apa lah, yang penting, contohnya nih ya di pemilu Amerika, nggak apa-apa lah Trump kayak gini, yang penting dia menang. Yang penting saya pilih Kamala, gitu. Yang penting jangan Kamala, gitu. Itu yang kemudian membuat polarisasi juga membuat masyarakat itu semakin jauh jaraknya gitu. Jadi nggak bisa betul-betul nggak bisa bersepakat, ya akhirnya demokrasinya rusak gitu. Nah, itu dari segi pemilih. Sehingga ketika misalnya balik lagi ke presidensial threshold ini dihilangkan gitu ya, maka ya tentu kita bisa berharap pemilunya bisa lebih diverse. Orang-orang yang kemudian maju menjadi calon presiden itu bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi bisa banyak gitu. Karena apa? Karena partai politik juga mempunyai kesempatan untuk mencalonkan. Nah, di aspek kedua kita mungkin fokus ke partai politik gitu ya.
tentu ini guncangan besar buat partai politik, pasti. Karena partai politik akhirnya berhitung gitu ya, apakah mau bertahan dengan koalisi yang ada sekarang, atau ya mereka bisa nyalonin ketum mereka masing-masing misalnya. Mereka bisa nyalonin kandidat mereka masing-masing. Nggak perlu berkoalisi lah. Nggak perlu berkoalisi, karena ternyata di Indonesia pembentukan koalisi itu justru jadi jadi sarana untuk mengcapture state resource. Oke. Jadi sarana untuk itu. Makanya ketika koalisi kemudian hilang misalnya, ancaman itu atau dampak negatif itu tuh mungkin bisa hilang juga gitu. Walaupun gini, yang saya selalu bilang ya sebetulnya, perubahan sistem politik itu nggak melulu menjadi istilahnya tuh panakea. Panakea itu bukan obat yang mujarab gitu. Ya, untuk semuanya. Bukan semuanya kemudian gara-gara kita hilangin threshold jadinya ekonomi tinggi, kan demokrasi bagus gitu. Nggak juga gitu kan. Itu tergantung lagi kita lihat partai-partai politiknya. Nah, di partai politik ini memang secara teori ya kita melihat kemungkinannya adalah partai politik ini bisa terinstitusionalisasi dengan baik. Kenapa? Karena gara-gara mereka bisa mencalonkan presiden sendiri-sendiri gitu ya, maka mereka akhirnya ya harus membangun betul-betul figur yang ada di partai politik, ya kan? Kemudian bisa dicalonkan menjadi presiden gitu. Nah, itu dampak pertamanya soal institusionalisasi partai. Tapi kemudian yang kedua, yang ini juga bisa jadi sangat berbahaya gitu ya, karena bisa jadi walaupun presidential candidacy threshold-nya itu sudah dihilangkan, nggak melulu kemudian partai nggak berkoalisi. Kalau memang sudah ada status quo yang sudah ada situasi yang established, yang mapan, yang kemudian sudah menguntungkan mereka, ya maka mereka why not untuk berkoalisi aja. Ngapain kita capek-capek nyalonin presiden gitu Ngapain ya. harus mencar-mencar lagi. Ngapain harus mencar-mencar lagi. Kim aja nih ya, betul. sampai 2009. Itu dia. Dan problemnya kan nanti soal keuangan finansial untuk kampanye gitu kan, tentu bakal mahal banget gitu kan, apalagi pemilunya jadi sangat kompetitif, dan di dalam negara yang demokrasinya itu istilahnya masih patronase, masih banyak klientelismenya, belum lembaga-lembaga negaranya belum imparsial gitu ya, maka kejadian-kejadian semacam itu ya mungkin aja terjadi gitu, sehingga membuat misalnya pemilunya kompetitif berdampak pada pemilunya yang makin mahal dalam konteks ya biaya kampanye, termasuk misalnya biaya untuk money politik misalnya dan segala macamnya. Itu juga bisa jadi konsekuensi lanjutan. Makanya kemudian saya kira ya kita penting untuk mengawal ini gitu. Walaupun memang jangan taken for granted gitu ya. Artinya jangan kemudian alhamdulillah kita udah presidential threshold-nya udah hilang gitu ya. Kemudian ya udah nanti tinggal kompetisi aja kalian gitu. Nggak bisa gitu juga. Kita tetap harus ngejagain nih gitu supaya ya money politiknya nggak ada, partainya tetap terinstitusionalisasi. Jadi dampak-dampak yang positif yang diharapkan dari penghilangan presidential candidacy threshold itu bisa betul-betul kejadian gitu. Saya kira itu.